tanya lagi, apakah Bapak melarang kami ibadah? Iya, oke. Kami mau ibadah menyenangkan hati Tuhan kami, Tuhan Yesus. Kalau Bapak yang melarang kami ibadah, biarlah Bapak yang berurusan dengan Tuhan kami. Nah, itu juga begitu. Nah, itu kejadiannya jam 10 siang, tapi dia meninggal jam 8 malam. Nah, jadi, gini Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, khususnya para gembala, ya, kita nggak usah ngotot, artinya betul ibadah itu penting. Kalau kita ibadah itu dilarang, ya, atau kita ibadah itu didemo, nggak usah susah-susah, nggak usah viral-viralkan. Hadapi aja orangnya, ingatkan, dan Anda harus beriman, pendetanya harus beriman dan hidup kudus. Pendeta-pendeta hidup kudus lah. Karena apa? Saya sampai hari ini percaya Tuhan saya ajaib. Apa yang saya omongkan itu Tuhan kehendaki. Itu bukan doa. Saya nggak menginginkan orang lain mati, enggak. Tapi ketika saya sampaikan itu, saya katakan Anda berurusan dengan Tuhan, itu luar biasa. Saya nggak takut berurusan dengan siapapun. Dengan polisi, tentara, dengan siapapun lah pokoknya. Kalau orang dia. Tapi kalau sudah berurusan dengan Tuhan, hati-hati. Tuhan Yesus itu hidup. Jadi kalau ibadahmu, gerejamu ditolak, tidak boleh ibadah, nggak usah ribut, nggak usah viralkan. Hadapi orang itu dan tanya, apakah Bapak melarang kami beribadah menyenangkan hati Tuhan kami, Tuhan Yesus? Kalau dia katakan iya, biarlah Bapak berurusan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang urus. Setelah kejadian itu, lihatlah, pasti ada hal yang luar biasa. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah ribut-ribut. Kalaupun dilarang ibadah di situ, pergi pulang ke rumah masing-masing, ibadah dulu, masing-masing. Ingat, dengan beriman, hati yang tulus, Tuhan itu nggak tidur, Tuhan itu hidup. Yakinlah, kalau itu Bapak Ibu lakukan, nggak usah viral-viral, hadapi saja dan tanyakan, apakah Anda melarang kami beribadah? Kami biar ibadah ini diperintahkan oleh Tuhan, menyenangkan hati dia. Tapi kalau Bapak berani perintahkan kami nggak boleh menyenangkan hati dia, biarlah Bapak berurusan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang ngurus. Dan berapa kejadian itu membuat orang tidak lagi mau mengganggu ibadah kami semua. Abdul Rashid yang diduga menutup ibadah Jumat Agung di Tangerang dikabarkan meninggal dunia. Setelah mereka menutup ibadah Jumat Agung, Abdul Rashid tidak merasa bersalah dan pemakamannya sedang diadakan di tempat kediamannya. Ya, apa yang dia tabur sekarang dia tua ya kan teman-teman. Setelah menutup gereja, selanjutnya dia juga tutup usia, ya kan? Di akhir zaman, kaum muslim itu benar-benar dipermalukan, dilecehkan, diintimidasi, mendapatkan perlakuan yang sangat buruk. Di media-media kita memiliki cap yang jelek dan sebagainya. Itu tuh fakta hari ini. Dan siapa yang membuat kaum muslimin itu dipermalukan, dilecehkan dengan cara seperti ini? Ya orang-orang kayak gitu. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang ketika ada orang beragama lain beribadah, kemudian digeruduk, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan toleransi. Makanya saya tuh sering bilang di akhir zaman kaum muslimin itu benar-benar berislam itu seperti menggenggam bara api, sakitnya tuh luar biasa baraya. Jadi teknologi kita nebeng sama orang lain, kemudian ilmu pengetahuan kita nebeng sama orang lain, ekonomi kita mengemis sama pihak lain, aturan-aturan kita harus nginduk sama pihak lain. Kemudian negara-negara muslim harus memuja dan memuji Putin hanya agar dia dapat sumbangan rudal, hanya agar mendapatkan sumbangan teknologi. Dan ketika kaum muslimin sekarang hanya bisa merengek dan meminta seperti itu saja, lalu kaum muslimin apa? Ada agama lain dirusak, ada penganut agama lain digangguin dan sebagainya. Di sisi lain mereka kalau sholat aja kadang-kadang di jalan dan bikin jalan macet. Itu kan memalukan. Dan yang luar biasanya apa? Ketika ada upaya untuk memperbaiki gimana caranya perbaikan ini, orang yang berupaya memperbaiki keadaan itu dihujat, dicaci maki, diancam bunuh, diframing, difitnah segala rupa. Karena Islam tuh ya harus kasar, harus jahat, kelihatan di media tuh harus seperti itu. Jadi ada upaya segala rupa, kayak misalkan saya mengatakan hal yang seperti ini, itu di kolom komentar akan penuh, itu akan ada banyak ustadz-ustadz yang komentari bahwa kenapa si gembul ini selalu pro terhadap orang Kristen, pro terhadap orang Israel, pro terhadap PKI, begitu aja terus. Segala upaya untuk memperbaiki wajah kaum muslimin itu akan dianggap sebagai sebuah ancaman, dan orang yang melakukan itu adalah akan diancam pembunuhan. Itu tuh real. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Yehovah dan para pengikut Yesus yang setia, kita mendapatkan kabar di media sosial, khususnya di TikTok, diberitakan oleh banyak netizen Bapak Ibu.
Di platform TikTok itu banyak sekali memberitakan tentang kematian orang yang menggeruduk ibadah Jumat Agung kemarin. Tidak lama setelah menggeruduk ibadah Jumat Agung, orang tersebut langsung meninggoy, langsung mati Bapak Ibu. Nah, saudaraku, entah ini berita benar atau tidak, yang jelas sangat banyak sekali orang yang memberitakan berita tersebut. Sangat banyak orang yang membagikan kisah-kisah tersebut, saudaraku, di platform TikTok khususnya. Nah, kalau kita melihat Alkitab, pembalasan itu hak Tuhan. Maka orang Kristen tidak pernah disuruh untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balaslah segala kejahatan dengan kebaikan. Kita tidak diberi kuasa oleh Tuhan untuk membalas kejahatan orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Orang yang berbuat jahat kepada kita, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita satu otoritas atau satu kuasa untuk kita balas. Tuhan selalu menyuruh kita untuk mengasihi, untuk mendoakan, bahkan untuk memberkati mereka yang menghina kita, mereka yang menghina kita. Nah, ini adalah ajaran kekristenan yang sangat menonjol, yang dinamakan dengan kasih, sabar, dan pengampunan. Karena segala bentuk penghakiman itu haknya Tuhan. Segala bentuk pembalasan itu haknya Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, pembalasan itu adalah hakku. Oleh karena itu banyak orang Kristen yang tidak membalas. Jadi ketika orang Kristen tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang di luar agama Kristen, khususnya dalam hal mengganggu ibadah, hal membubarkan ibadah, pembakaran gereja, tidak diberikan izin ketika kita bangun gereja, kita tidak membalas bukan karena kita takut. Kita tidak membalas bukan karena kita tidak berani. Kita tidak membalas karena kita taat terhadap firman Tuhan. Karena semua pembalasan itu hakku. Semua pembalasan itu hak Tuhan. Ini kata firman Tuhan. Mari kita lihat dalam kitab Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, kata firman Tuhan. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Elohim, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Nah, ini kata firman Tuhan. Pembalasan itu hak Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntut pembalasan. Maka segala sesuatu yang dilakukan oleh orang di luar kekristenan terhadap kita, ya kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa. Minta supaya Tuhan turun tangan. Tuhan campur tangan. Tuhan itu maha adil. Dia maha pengasih, maha penyayang, dan dia maha adil. Dia melihat ketika kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar teriakan kita. Tuhan mendengar seruan kita. Maka jangan bosan-bosan kita berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang turun tangan. Apalagi kita tinggal di bangsa dan negara ini Bapak Ibu. Kalau kita balas, kita kena dengan hukum penistaan agama. Kena dengan penistaan agama kalau kita balas. Karena ketika mereka melakukan larangan ibadah, membubarkan ibadah, menyegel tempat ibadah, setelah itu mereka meminta kepada kita supaya kita harus menjaga toleransi. Kita dilarang untuk bersuara. Tetapi Bapak Ibu, kita wajib berdoa. Kita tidak boleh melawan. Kita hanya boleh berdoa. Kita berseru kepada Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Tuhan yang turun tangan. Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Kalau kita balas Bapak Ibu, seperti saya bilang barusan, kita kena dengan hukum penistaan agama. Nah, kita viralkan saja. Kita videokan, kita viralkan. Bayangkan. Mereka yang menutup gereja, mereka yang melarang kita beribadah, mereka yang menyegel tempat ibadah, mereka pula yang meminta kepada kita supaya kita menjaga toleransi. Yang melakukan intoleran mereka, kita yang disuruh untuk menjaga toleransi Bapak Ibu. Nah, tapi puji Tuhan, ini zaman internet, zaman media sosial. Ketika ada hal-hal seperti itu cepat viral. Cepat disebarluaskan. Cepat diberitakan, cepat diberitahukan, cepat diupload di media sosial sehingga dunia melihat, banyak orang melihat, semua pihak melihat apa yang terjadi di bangsa dan negara ini Bapak Ibu. Jangan lagi kita berseru kepada pemerintah,
Jangan lagi kita meminta pihak yang berwajib. Karena karena di dalamnya itu, ya, di dalamnya yang menyegel tempat ibadah ada ikut pemerintah di situ, ada ikut pihak hukum di situ. Dalam hal ini adalah Satpol PP. Jadi yang harus kita lakukan adalah viralkan, videokan, viralkan. Lalu kita berdoa sama Tuhan Bapak Ibu. Di dalam kitab Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Kita lihat dalam Injil Matius 7 ayat 1 sampai dengan 2. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Ini dia saudaraku. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, para pencinta Anjil Habagia dan para pengikut Kristus yang setia, mari kita terus-terusan berseru kepada Tuhan, berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, meminta supaya Tuhan turun tangan, dan kita akan melihat campur tangan Tuhan, saudaraku. Baik, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, para pencinta Anjil Habagia dan para pengikut Kristus yang setia, apa yang Bapak Ibu dapatkan melalui cuplikan video ini, silahkan tulis di kolom komentar, dan mari kita berikan komentar yang baik, komentar yang positif, dan mari kita memberikan komentar yang bijak. Di akhir video saya mengajak kita semuanya supaya tetap kita berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Jangan sampai kita menggadaikan iman. Gara-gara sesuatu gadaikan iman. Gara-gara sesuatu tinggalkan Yeshua HaMashiach, tinggalkan keselamatan. Tidak boleh Bapak Ibu, jangan. Karena di luar Dia tidak ada keselamatan. Jangankan keselamatan, kedamaian, ketenangan, dan ketentraman di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada. Hanya di dalam Dia kita menemukan keselamatan, kita menemukan kedamaian, ketentraman, dan ketenangan serta sukacita, Bapak Ibu. Maka Yesus berkata, damai sejahtera kuberikan bagimu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, dan apa yang kuberikan sangat berbeda dengan apa yang dunia berikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar dan berpeganglah pada firman Tuhan. Abdul Rashid yang menutup perayaan gereja pada saat Jumat Agung di Tangerang dikabarkan meninggoy. Kok bisa ya secepat itu? Apa ini namanya hukum alam? Apa ini namanya tabur tuai? Tidak tahu juga sih. Tapi kalau saya menyikapi, semoga ke depan siapapun, ras manapun dia, jangan mengusik agama lain. Ya, apalagi melarang bahkan menutup. Kita harus paham, harus mengerti Tuhan itu nyata. Ya, Tuhan itu nyata. Coba bayangkan, begitu banyaknya orang yang meneteskan air mata ketika rumah ibadahnya ditutup. Orang yang mau berdoa ke Tuhannya dilarang. Agama manapun itu, saya pikir tidak akan pernah mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, terkecuali dia paham. Jadi untuk selanjutnya, ya, bagi siapa yang pengen lagi berencana menutup rumah ibadah agama lain, silahkan berpikir dua kali. Bukan pemilik rumah ibadah itu sendiri nanti yang melawan, Sang Pencipta yang melawan. Bayangkan bro, bisa kau lawan Sang Pencipta? Gimana caranya? Tak bisa. Tak bisa kawan, tak bisa. Namanya juga Sang Pencipta, Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Kau kan isinya juga. Jadi jangan kau lawan Tuhan. Ya, jangan. Bahaya. Dosa. Pantang.
banyak lagi kata-kata yang lain. Tak bisa kusebutkan satu persatu. Hah? Nanti menyusul, mau lagi menyusul. Coba nggak kau lakukan itu? Aman itu orang kan. Tapi kau usik, kau ganggu, kau tutup. Ya begitulah. Mau diapakan lagi? Pergilah ke alam baka. Sayang kan? Nyawa taruhannya. Ini juga kita ya, dia meninggal dalam keadaan mengganggu ibadah orang Kristen. Nah, kemauan kita bagaimana dia supaya bertobat, sahabat, itu yang kita rindukan. Karena kita tidak menginginkan sebelum dia mengenal Yesus, terima Yesus, dia kehilangan nyawa. Kita tidak menginginkan itu, sahabat ya. Memang jujur, sahabat ya, ketika kita mengampuni, mengasihi, itu sama dengan menumpukan bara api di atas kepalanya. Itu kata firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih itu memang dahsyat luar biasa. Ada berapa banyak orang ditegur, bahkan ditampar oleh malaikat Tuhan karena menghina kekristenan, mengganggu rumah ibadah. Dan saudara, kalau cari di YouTube ya, ketik begini ya, 7 hukuman kepada orang yang menghina Tuhan. Itu hampir semua, saudaraku, mereka adalah penghina Tuhannya orang Kristen. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengampuni dan mengasihi, tapi Tuhan ingin menunjukkan kuasanya bahwa dia hidup, aku ini hidup. Jadi jangan main-main dengan Tuhannya orang Kristen. Jadi umatnya memang tidak melawan, tetapi ketika dia dipersekusi, saudaraku, dia mengadu kepada Bapaknya. Dia mengadu kepada Bapaknya dan Bapaknya mendengar dari surga. Karena orang Kristen, sahabat ya, sangat dekat sekali dengan Tuhannya. Dia memanggil Tuhannya Bapa, betapa dekatnya orang Kristen. Jadi ketika Anda menyeruduk gereja, bersyukurlah jika masih ada yang melawan. Tetapi waspadalah Anda ketika orang Kristen yang Anda seruduk itu, dia berdoa, dia menangis, dia mengadu kepada Bapaknya. Siap-siap. Yahya Waloni juga, saudaraku, berkata, kalau memang Yesus Kristus itu adalah Tuhan, saya siap meninggoy ketika siap ceramah, katanya. Benar, sahabat. Siap ceramah langsung kena tabok sama malaikat. Di tempat ibadahnya langsung, saudaraku, jatuh meninggoy. Karena apa? Dia menghina Tuhan Yesus. Sama dengan Don Ditan juga ya. Setelah Don Ditan berkata, jika Alkitab ini tidak benar, inilah segala macam, dia uji, lalu dia kentutin Alkitab, dia taruh Alkitab di pantat. Menurut kesaksian anaknya, hanya beberapa menit langsung terjatuh dari atas kursi, sahabat. Begitu dia matikan live-nya, langsung terjatuh di atas kursi, langsung meninggoy juga. Kita sebagai orang Kristen, sahabat ya, jujur, sedih. Saya sampai berkali-kali berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolong jangan dicabut nyawanya. Kalau bisa, pertobatkan dia, Tuhan. Itu yang lebih kita utamakan, sahabat. Pertobatan. Kadang kita memohon sama Tuhan, ya Tuhan, sampaikan kepada malaikatmu agar jangan terlebih dahulu menghukumnya. Ya, itu saudaraku. Jadi memang kejadian-kejadian ini tidak bisa kita hindari ya. Itu memang kemauan daripada malaikat Tuhan. Bagaimana sahabat ya? Kita pun berserah, biarlah kehendakmu yang jadi. Kalau engkau mau mengampuni Tuhan, tolonglah ampuni. Ini permintaan umatmu ya Bapa. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi memang ada banyak Bapak Ibu Saudara, tukang seruduk gereja ini mengalami teguran yang luar biasa. Saya dari Singkil sahabat ya, itu juga mereka cerita di sana. Tukang bakar gereja, tukang geruduk gereja, meninggoy sahabat. Iya, beberapa lama langsung meninggoy, dihajar oleh malaikat Tuhan. Banyak mereka yang hidup sengsara, ada yang memang tidak meninggoy tapi sengsara terus. Hidupnya penuh dengan malapetaka saudara. Kehidupannya. Meskipun dia rajin ibadah, rajin menghadap Tuhannya, tetapi karena sudah mengganggu rumah Tuhan, membakar rumah Tuhan, dia, istrinya, anak-anaknya kena kutuk 7 turunan saudara. Jadi apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Apalagi Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang hidup. Tuhan orang Kristen pernah hadir 2000 tahun yang lalu, menemui umatnya, berbincang-bincang dengan umatnya, bahkan menunjukkan kasih yang sempurna. Karena tanda cinta sahabat. Tanda cinta itu adalah pengorbanan.
Ketika suami atau istri saling mencintai, mereka juga harus siap berkorban atas apa yang mereka hadapi. Itulah. Jadi kalau cinta tanpa pengorbanan, sahabat, itu bullshit. Itu omong kosong. Cinta tanpa pengorbanan. Jadi cinta itu harus butuh pengorbanan. Yesus Kristus Tuhannya orang Kristen. Dia mencintai umatnya. Tandanya apa? Dia membuktikan. Dia mati di atas kayu salib. Dia berikan nyawanya. Dia berikan darahnya. Tetapi saudaraku, hari ketiga dia bangkit. Kita baru saja merayakan Paskah, merayakan Jumat Agung, dan sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Setelah bangkit, dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Dia menyediakan tempat, tanda cinta. Satu-satunya yang membuktikan cinta bukan hanya omong kosong dari semua kepercayaan, itu hanya Tuhannya orang Kristen. Karena Tuhan orang Kristen itu yang benar-benar menunjukkan cinta yang luar biasa kepada umatnya. Makanya jangan sampai ada yang menyakiti Roh Kudus, sahabat. Menyakiti Tuhannya orang Kristen. Tuhan orang Kristen itu memang penuh kasih, tetapi di dalam kasih itu, sahabat, ada ketegasan. Jadi kasih itu juga harus tegas, sahabat. Kasih itu kan bukan berarti biarkanlah orang berbuat jahat, biarkanlah orang melakukan penghinaan, kejahatan, membakar rumahku, kata Tuhan, biarkan saja, dibiarin gitu, bukan. Di dalam kasih itu ada tegas, sahabat. Di dalam kasih itu juga ada teguran. Ketika saudara melihat anak saudara menyimpang dia, tentu saja saudara hajar dia. Apakah dengan menghajar itu saudara membencinya, tidak mengasihinya? Tidak, sahabat. Tanda saudara mengasihi dia, saudara menghajarnya, menegurnya, tidak membiarkannya. Jadi kasih itu, Bapak Ibu Saudara, teguran juga. Kasih itu tidak melulu berbicara, udahlah diam aja kita, mengalah aja kita. Oh, udahlah kita biar aja, nggak usahlah kita ngomong, nanti kita. Bukan begitu, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kasih ada tegas. Jadi ketika rumah Tuhan dibakar, diganggu, orang Kristen dilarang ibadah, siap-siaplah Anda berhadapan dengan Tuhannya yang hidup. Tuhannya yang hidup yang menebus mereka. Tuhannya dahsyat, nyata, pernah hadir. Alkitab mencatat, saudaraku. Jadi bukan hanya omdo, omongan doang. Kami punya Tuhan. Mana Tuhanmu? Enggak pernah, saudaraku. Enggak pernah menyatakan diri, enggak pernah menebus mereka, enggak pernah menyelamatkan mereka. Itu kan hanya Tuhan omongan doang, omdo. Punya Tuhan katanya. Tetapi orang Kristen, Tuhannya itu, sahabat, bukan hanya katanya. Tetapi Tuhan orang Kristen itu pernah hadir 2000 tahun yang lalu. Saksi mata banyak. Alkitab mencatat ketika dia mati disaksikan oleh orang banyak. Ketika dia bangkit disaksikan oleh orang banyak. Ketika dia naik ke sorga, sebentar lagi kita akan rayakan, saudaraku, itu disaksikan oleh para rasul-rasul, disaksikan oleh orang banyak. Bahkan malaikat pun menyatakan hal yang sama. Jadi kehadiran Yesus Kristus bukan dongeng, bukan hanya katanya, tetapi benar-benar ada saksi, ada yang melihat. Makanya Tuhan orang Kristen itu hidup. Ketika Anda diganggu, seperti kata Bapak Pendeta tadi ya, tempat ibadah Anda diganggu, berdoalah. Katakan kepada Tuhan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya berdoa buat keluarga yang tukang geruduk gereja, khususnya mungkin istri atau anaknya yang ditinggal. Kiranya Tuhan berikan kekuatan penghiburan buat anak-anaknya serta keturunannya. Jika memang karena mengganggu gereja, dia meninggoy, ya apa boleh buat, sahabat. Tetapi kita hanya bisa berdoa, dan kami berdoa buat istri atau anaknya, saudaraku. Jika memang yang mengganggu itu adalah wanita, kami berdoa buat suaminya yang ditinggal. Kiranya Tuhan berikan ketabahan, kekuatan Roh Kudus menghibur. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang selalu membantu pelayanan yang kita lakukan di pedalaman Mentawai. Terus dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafat Bapak Ibu semua, agar lewat pelayanan kita, anak-anak Tuhan di pedalaman Mentawai, imannya dikuatkan, imannya dimantapkan, dan kita ajari mereka supaya mereka bukan saja bisa bertahan dalam iman, tetapi bisa bertanya jawab ketika para guru palsu dan pengajar palsu masuk ke kantong-kantong Kristen, khususnya di pedalaman. Dan khusus mereka yang sudah dimukalapkan lewat kesaksian kita, lewat pelayanan kita, mereka bisa kembali kepada Kristus. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, beberapa hari ke depan saya akan kembali ke pedalaman Mentawai.
Bapak Ibu dukung dalam doa, dan kita masuk ke dusun yang saya masuk kemarin untuk memfollow up mukalab-mukalab yang sudah kembali kepada Kristus. Dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat Bapak Ibu. Saya sangat membutuhkan doa, dukungan, dan support saudara semuanya. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah, Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadid. Terima kasih.